Pernahkah kamu merasa ada yang tidak beres? Meskipun semuanya tampak tenang di sekitarmu? Jika kamu merasakan kekosongan yang aneh itu, mungkin karena hari ini seseorang yang kamu percayai sedang berbohong padamu. Ya, kamu, perempuan yang kuat, peka, dan memberikan hatinya sepenuhnya. Video ini datang kepadamu karena sebuah alasan, dan itu bukan kebetulan. Kepercayaan yang rusak, kebohongan, intuisi perempuan, hubungan yang beracun, semua sedang terjadi sekarang. Kamu sedang merasa gelisah, bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu sedang berbicara. Dan saat hati seorang perempuan berbicara, seluruh langit mendengarnya. Aku adalah utusan dari surga, dan aku datang bukan untuk menakutimu, tapi untuk membukakan matamu. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui, dan ini bukan sekadar curhat, ini adalah pembebasan. Sudahkah kamu berlangganan saluran ini? Itu penting agar kamu tidak melewatkan pesan profetik seperti ini. Coba cek sebentar. Ya, hari ini, kamu mungkin akan mendengar kata-kata manis, tapi di balik senyuman itu, ada niat tersembunyi. Banyak orang memakai topeng, dan yang paling menyakitkan adalah ketika topeng itu dipakai oleh seseorang yang kamu cintai. Tapi aku di sini bukan hanya untuk memberitahu, tapi untuk melindungimu. Jangan abaikan tanda-tanda kecil itu. Mereka bukan kebetulan. Ketika seseorang mulai menghindar, menjawab dengan ragu, atau tiba-tiba menjadi terlalu manis, itu bisa menjadi pertanda. Bukan berarti kamu harus hidup dalam kecurigaan, tapi kamu perlu waspada. Kalau ini berbicara denganmu, tuliskan di komentar. Aku merasakannya dalam rohku. Ada sesuatu yang sedang Tuhan sampaikan melalui perasaanmu. Kamu tidak gila. Kamu juga tidak berlebihan. Intuisi perempuan adalah anugerah dari surga, dan sekarang adalah waktunya kamu mempercayai dirimu sendiri lebih dari siapapun. Kebenaran adalah terang, dan terang itu mulai bersinar dari dalam dirimu. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa aku? Aku jawab, karena kamu memiliki hati yang murni. Dan siapa yang membawa kemurnian akan menarik baik terang maupun kegelapan. Tapi jangan takut, karena siapa yang melukai hati seorang perempuan yang berdoa tidak akan bertahan lama. Kalau kamu merasa ini penting, tinggalkan suka dengan lembut, agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa. Mungkin kamu sudah terlalu sering memaafkan, sampai kamu melupakan dirimu sendiri. Tapi perhatikan, memaafkan bukan berarti membiarkan pengulangan. Kamu terlalu berharga untuk dijadikan pilihan kedua. Dan kamu tahu itu. Hanya saja kamu belum berani mengakuinya. Tapi hari ini, sesuatu berubah. Segala hal yang tersembunyi dalam kegelapan akan dibawa ke terang. Tuhan tidak ingin kamu terjebak dalam lingkaran sakit hati. Dia ingin membebaskanmu dari kebohongan, manipulasi, dan rasa lapar akan cinta yang palsu. Tapi kamu harus bekerja sama, memilih kebenaran di atas rasa takut kehilangan. Aku bicara denganmu yang berdoa dalam diam, yang menangis tanpa terlihat. Kamu yang tersenyum di luar tapi hancur di dalam. Kamu tidak sendirian. Seluruh langit sedang bergerak untukmu saat ini juga. Percayalah, pewahyuan ini akan menyelamatkanmu dari hal yang jauh lebih buruk. Kadang-kadang, berkat terbesar adalah kekecewaan yang datang pada waktu yang tepat. Dan mungkin, kebohongan hari ini adalah cara surga menyelamatkanmu. Tapi untuk melihat itu, kamu harus berhenti memaniskan rasa sakit dan mulai mencintai dirimu dengan sungguh-sungguh. Pernahkah kamu berpikir bahwa orang yang membohongimu hari ini mungkin sudah melakukannya kemarin dan akan melakukannya lagi besok? Tapi orang yang berpikir bisa mempermainkanmu sebenarnya sedang menantang Tuhan yang menjagamu. Dan itu, perempuan, punya konsekuensi yang sangat dalam. Menjauh dari orang yang menyakitimu bukan kesombongan. Itu perlindungan. Kadang, mencintai diri sendiri berarti berkata, cukup, dengan air mata di mata, tapi dengan keyakinan dalam roh. Kamu harus ingat, orang yang pantas mendapatkan cintamu, tidak akan berbohong padamu. Yang berbohong, tidak layak mendapatkannya. Kamu terus mencoba membenarkan hal yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan, bukan? Seolah-olah ada bagian dalam dirimu yang masih ingin percaya
bahkan ketika segalanya berkata sebaliknya. Tapi kepercayaan buta adalah perangkap. Tuhan memberimu kepekaan, bukan untuk diabaikan. Dan sekarang, saatnya kamu bukan hanya membuka matamu, tapi juga hatimu. Bukan untuk mempercayai kata-kata manis lagi, tapi untuk mengakui nilai dirimu sendiri. Aku tahu ini menyakitkan, tapi rasa sakit adalah tanda bahwa sesuatu harus berubah. Dan perubahan itu dimulai sekarang. Jika seseorang yang kamu cintai telah berbohong padamu, ketahuilah, kamu tidak kurang pantas untuk cinta sejati. Kamu hanya sedang dipisahkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kalau kamu ingin terus menerima pesan yang menyembuhkan, berlanggananlah secara lembut dan aktifkan lonceng notifikasi. Masih banyak yang akan datang, dan kamu harus siap. Ingatlah, orang yang berbohong padamu juga sedang berbohong pada dirinya sendiri. Kebohongan adalah penjara yang tak terlihat. Tapi kebenaran, kebenaran membebaskan. Dan kebenaran yang Tuhan tunjukkan hari ini, mungkin menyakitkan untuk sesaat, tapi akan menyembuhkanmu seumur hidup. Kadang-kadang, surga mengizinkan topeng seseorang jatuh bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mempersiapkanmu. Kamu akan keluar dari ini lebih kuat, lebih bijak, dan lebih terhubung dengan rencana Tuhan yang sesungguhnya untuk hidupmu. Jangan tolak pewahyuan ini. Terimalah sebagai hadiah. Bagikan video ini ke orang lain yang juga butuh dibangunkan. Tidak ada yang kebetulan. Jika pesan ini sampai padamu, itu karena surga sedang tergesa-gesa. Jangan abaikan tanda-tandanya. Jangan lindungi orang yang perlahan menghancurkanmu. Cinta dari Tuhan tidak membingungkan, tidak menipu, tidak menyakiti. Cinta itu membangun, menyembuhkan, menerangi. Kamu lebih dari sekadar korban kebohongan. Kamu adalah putri yang maha tinggi, dan langit sedang mengirim bala bantuan ke hatimu. Setiap air mata yang kamu jatuhkan sedang dikumpulkan. Dan segera, kamu akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi seperti ini. Sekarang, buka telingamu dan lembutkan hatimu. Karena pewahyuan selanjutnya akan lebih jelas. Dan saat itu tiba, kamu tidak akan lagi meragukan siapa dirimu, atau siapa yang seharusnya tetap ada di sisimu. Tetap di sini bersamaku, karena apa yang akan diungkapkan selanjutnya, bisa jadi adalah jawaban dari doamu selama ini. Kalau pesan ini sudah sampai padamu sejauh ini, itu berarti hatimu sedang terbuka untuk sesuatu yang lebih dalam. Dan karena kamu bersedia mendengar, surga juga akan terus berbicara. Tapi sebelum lanjut, cek sebentar. Apakah kamu sudah berlangganan di saluran ini? Itu penting supaya para malaikat tetap punya permisi untuk terus membimbingmu lewat setiap pesan yang dikirimkan ke sini. Terima kasih karena kamu memilih untuk tetap di sini, membuka hati meski itu menyakitkan. Tidak semua orang punya keberanian sepertimu. Dan karena kamu membuka ruang untuk kebenaran, semesta akan membalas dengan perlindungan. Kalau pesan ini menyentuhmu, tinggalkan suka secara halus. Itu sangat berarti untuk menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari arah. Terkadang, luka terbesarmu datang dari tempat yang paling kamu percayai. Tapi dari luka itulah cahaya bisa masuk. Kamu mungkin sedang merasa sendirian dalam kebenaran yang kamu temukan. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Banyak wanita di luar sana diam-diam merasakan hal yang sama, tapi belum berani mengakuinya. Ada kekuatan yang sedang Tuhan aktifkan dalam dirimu. Setiap kebohongan yang terbongkar adalah undangan untuk bangkit. Ini bukan tentang kehilangan seseorang. Ini tentang menemukan dirimu kembali. Dan siapapun yang mencoba menutup cahaya itu dengan manipulasi, tidak akan bisa bertahan di hadapan terang yang kamu bawa sekarang. Perhatikan bagaimana dia mengubah nada bicara saat kamu mulai bertanya. Perhatikan bagaimana dia berusaha membalikan keadaan agar kamu merasa bersalah. Itu bukan cinta. Itu kendali. Dan kamu tidak diciptakan untuk dikendalikan. Kamu diciptakan untuk dibebaskan. Mungkin kamu merasa, kalau aku pergi, siapa lagi yang akan mencintainya? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang akan mencintaimu dengan benar kalau kamu terus bertahan di tempat yang salah? Setiap keputusan yang kamu buat dari tempat cinta diri akan mengarahkanmu pada kehendak Tuhan. Kalau kamu bangun hari ini dengan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan,
Itu bisa jadi dorongan roh untuk melihat yang tak terlihat. Jangan padamkan suara itu. Itu bukan hanya firasat. Itu adalah alarm ilahi. Ketika kamu mulai mendengarnya, itu artinya Tuhan sedang menarikmu lebih dekat. Terkadang, cinta sejati datang setelah pengkhianatan terbesar. Karena hati yang sudah hancur tahu cara mencintai dengan lebih dalam. Tapi jangan terburu-buru menggantikan. Beri dirimu waktu untuk sembuh. Karena luka yang belum sembuh akan memilih cinta yang sama dengan yang melukainya. Apa yang kamu rasakan sekarang bukan kelemahan. Itu adalah proses penyaringan. Tuhan sedang menyingkirkan orang yang tidak punya kapasitas untuk menyertaimu ke musim berikutnya. Itu menyakitkan, tapi juga suci. Tidak semua yang kamu sayangi pantas masuk ke dalam tempat kudus hatimu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kamu cukup hadir, utuh, jujur, dan tetap berdiri meski sempat goyah. Itulah kekuatanmu. Dan kekuatan itu sedang dicetak dari setiap kebohongan yang kamu hadapi dengan kebenaran. Tuhan tidak pernah tidur atas apa yang dilakukan padamu. Jika malam ini kamu menangis lagi karena merasa tertipu, jangan tahan air matamu. Air mata itu bukan kelemahan. Mereka adalah doa dalam bentuk cair. Dan setiap tetesnya sedang menulis permohonan di hadapan surga. Tidak ada satupun yang terbuang. Mungkin kamu sedang bertanya dalam hati, apa aku berlebihan? Kamu hanya sedang belajar mengenali frekuensi roh. Orang yang hidup dalam daging tidak akan pernah memahami kedalamanmu. Tapi Tuhan memahamimu. Dan itu sudah cukup untuk membawamu ke tempat yang aman. Jangan merasa bersalah karena kamu mulai menjaga batas. Itu bukan egois. Itu penyembuhan. Orang yang marah saat kamu mulai mencintai dirimu sendiri adalah orang yang paling diuntungkan dari ketidaksadaranmu dulu. Tapi sekarang kamu terbangun. Dan itu adalah kemenangan. Bahkan jika dia datang lagi dengan janji yang terdengar manis, kamu akan merasakan bedanya. Karena sekarang kamu tidak mendengarkan dengan telinga, tapi dengan roh. Dan roh tidak bisa dibohongi. Kebenaran yang telah kamu lihat tidak bisa, tidak dilihat lagi. Kalau kamu terus menenangkan kegelisahan batin hanya demi menjaga kedamaian luar, akhirnya kamu akan terbakar dari dalam. Damai yang sejati datang dari harmoni batin dan roh, bukan dari kepura-puraan. Tuhan memanggilmu untuk keluar dari atmosfer yang meracuni jiwamu. Kamu tidak perlu tahu semuanya untuk melangkah. Cukup tahu satu hal, kamu dicintai oleh Sang Pencipta. Dan cinta itu tidak akan pernah menyakitimu. Biarkan cinta ilahi itu menjadi standar barumu. Semua yang tidak setara dengannya harus dilepaskan, seberat apapun rasanya. Hari ini mungkin terasa seperti kehilangan, tapi dalam dimensi roh, ini adalah penguatan. Tuhan sedang menyusun ulang siapa yang ada di sekitarmu. Dan siapapun yang tidak bisa berkata jujur padamu, tidak layak menyaksikan kemuliaan yang sedang disiapkan untukmu. Kamu bukan hanya sedang dilepaskan dari seseorang. Kamu sedang dilepaskan dari pola, dari siklus, dari kebiasaan menyakiti dirimu demi mencintai orang lain. Ini bukan akhir. Ini adalah permulaan dari siapa kamu sebenarnya, dalam versi yang Tuhan impikan sejak semula. Dan ketika kamu mulai merasa kosong karena semua ini, ingatlah, kekosongan itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang baru yang Tuhan bersihkan, agar Dia bisa memenuhi dengan yang kudus. Biarkan hati itu tetap terbuka. Jangan kamu isi dengan hal yang sama lagi. Tetap di sini bersamaku, karena bagian berikutnya akan menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi, dan kamu tidak akan melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Itu artinya hatimu sungguh terbuka untuk menerima sesuatu yang lebih dalam dan sejati. Tidak semua orang punya keberanian untuk bertahan sampai akhir seperti kamu. Dan karena itu, aku percaya, ada sesuatu yang sedang Tuhan perlihatkan secara pribadi hanya untukmu. Kalau pesan ini terasa berbicara langsung ke dalam jiwamu, pastikan kamu sudah berlangganan di saluran ini. Bukan sekadar supaya kamu tidak ketinggalan, tapi agar setiap kali firman seperti ini datang, para malaikat tahu kemana harus mengarahkannya. Ada banyak hal yang masih akan disampaikan padamu, dan aku tidak ingin kamu melewatkannya.
Tinggalkan suka di video ini kalau kamu merasa kita membangun sebuah ruang aman bersama di sini. Itu bukan soal angka, tapi tentang bagaimana hati yang saling terhubung bisa menguatkan satu sama lain. Kita sudah berjalan cukup jauh dalam kejujuran hari ini, dan itu layak untuk dikenang. Dan kalau kamu benar-benar sampai di bagian ini, aku mau tahu, apa yang kamu rasakan di hatimu saat menyadari bahwa mungkin seseorang yang kamu percaya sedang tidak jujur? Tuliskan di komentar dan gunakan angka 777 supaya aku dan yang lainnya tahu bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang sedang dibangunkan dengan penuh kasih. Ada video berikutnya yang sudah disiapkan khusus untukmu. Lanjutan dari percakapan ini yang tidak sempat kita selesaikan di sini. Lanjutkan ke sana, pelan-pelan saja, dan bawa hatimu yang lembut bersamaku. Klik saja video di sebelah ini, dan aku akan menunggumu di sana. Masih dalam bisikan lembut dari surga.